Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah semua atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, keluarga, dan kepada semua orang-orang yang kita cintai, termasuk kepada negeri dan bangsa ini. Salawat dan salam juga kita sering perbanyak sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syukur kita menambah nikmat, mudah-mudahan salawat kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, kita berarti sekarang berada di bulan Muharram, ya, tanggal 9 Muharram, ya. Bulan Muharram ditandai sebagai masuknya tahun Islam. Latar belakangnya memang sempat ada beberapa pendapat di kalangan sahabat yang memilih misalnya bagaimana kalau dimulai dari peristiwa Nabi wafat. Ada yang mengatakan begitu. Banyak beberapa pendapat, tapi Umar bin Khattab kemudian memutuskan bagaimana kalau kita mulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena memang banyak pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mencoba melihat beberapa atau 3 sebenarnya strategi Nabi waktu hijrah ke Madinah, atau lebih tepatnya 3 strategi Nabi ingin membangun Madinah sebagai sebuah peradaban yang mewarnai atau peradaban yang mewakili Islam untuk kemudian dikenang dalam sejarah sampai hari ini. Bapak yang dirahmati Allah, ada yang berpendapat begini, hijrahnya Nabi kita itu motifnya motif ekonomi. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ketika ditanya dalilnya apa, mereka bilang begini, dalilnya adalah sebahagian besar dari yang mengikuti Nabi Muhammad SAW ikut hijrah itu orang-orang lemah, ya kan? Orang-orang miskin, orang-orang budak tak berdaya yang di Mekah. Jadi mereka ingin pindah ke satu tempat yang baru agar supaya mereka bisa memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Boleh jadi pendapat ini benar, tapi tidak terlalu tepat, karena kita harus bilang bahwa hijrah itu bukan motif ekonomi, ya. Hijrah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana cara menjawab dalil mereka? Kita pun bisa mengeluarkan dalilnya. Pertama, jika dikatakan bahwa hijrah itu motifnya ekonomi, maka Madinah sebelum waktu hijrah itu dimulai, Madinah tidak terlalu kondusif. Karena secara umum orang-orang Arab sebelum datang Islam, termasuk di Madinah, itu kerjaannya sukanya berantem, ya kan? Dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Dan dalam ekonomi, keadaan yang tidak aman itu tidak bagus, ya, tidak bagus. Dalam perekonomian sesuatu itu atau wilayah itu harus aman. Dalilnya di mana, Ustaz? Ada tuh di surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Orang-orang Quraisy itu
ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Mereka melakukan perjalanan dagang waktu musim panas sama waktu musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Tuhan yang telah menjadikan atau mendirikan rumah ini, yaitu Ka'bah. Tuhan apa itu? Allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan supaya mereka enggak kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman. Jadi kebutuhan manusia itu tidak hanya makan minum, tetapi juga termasuk rasa aman. Sehingga ada ulama yang mengatakan maqasid syariah atau tujuan syariat itu, yang pertama menjaga melindungi agama, yang kedua menjaga nyawa, ya kan? Nyawa itu kan keamanan. Yang ketiga menjaga akal, jangan dibodoh-bodohi. Yang keempat menjaga keturunan, maka lahirlah pernikahan. Dan yang kelima adalah menjaga harta. Aman secara agama, aman secara jiwa, aman secara akal, aman secara keluarga, dan aman secara harta. Ya. Itu prinsip Islam. Disebut maqasidul khamsah, 5 tujuan syariat Islam. Maka tidak ada syariat Islam itu yang melanggar keamanan ini, 5 ini. Apa-apa yang menghancurkan, mengganggu 5 ini, pasti kita lawan. Gitu kira-kira ya, prinsip 5 ini. Nah, itu dalil pertama kita ingin bilang bahwa secara kondisi geografis, sosial, politik, Arab tidak aman, di Madinah termasuk. Dan kita tahu Madinah punya 2 suku besar. Suku besar itu adalah Aus dan Khazraj. Itu juga suka bertempur, suka berkelahi. Nah, makanya nanti ada strategi pertama kita itu yang dilakukan oleh Nabi adalah mendamaikan. Ya, nanti kita bahas. Itu baru dalil pertama kita jawab. Dalil kedua, kalau agama ini atau kalau dakwah ini motifnya ekonomi seperti yang mereka tuduhkan, sudah dari lama Rasulullah SAW menerima tawaran orang-orang Quraisy. 3 tawaran mereka. Kalau kau mau wanita paling cantik, kami beri. Kalau engkau mau kedudukan, kami angkat. Kalau engkau mau kekayaan, kami kumpulkan semua harta kami untukmu, asal letakkan dan tinggalkan dakwah ini. Tapi Nabi bilang, ya ammi, wahai pamanku, katakan kepada mereka, kalau seandainya mereka letakkan matahari di kananku, tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan dakwah ini, enggak. Artinya Nabi dengan tegas ingin bilang, saya tidak ada hubungan ekonomi, tidak ada motif-motif ekonomi dalam menyampaikan dakwah ini. Itu dalil kita yang kedua. Dan dalil kita yang terakhir adalah langsung menjawab tuduhan mereka yang mengatakan bahwa yang mengikuti Nabi itu waktu hijrah orang-orang lemah. Betul. Tapi jangan salah, di antara orang-orang yang ikut Nabi ada nama-nama besar. Ada Khalifah Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Itu semua mereka adalah pedagang-pedagang tulen, pebisnis-pebisnis kaya. Dan perlu dicatat lebih dalam lagi, mereka ketika memilih meninggalkan Mekah, yang mereka bawa hanya diri mereka sendiri. Harta ditinggalkan. Jadi itu sudah cukup untuk menjawab tuduhan yang mengatakan bahwa hijrah itu ekonomi. Tidak. Ya, salah satu tujuan itu ekonomi. Tetapi itu bukan menjadi segala-galanya. Nah, oleh karena itu, strategi Nabi untuk membangun Madinah, salah satunya dari aspek ekonomi, ingin kita dekatin dari aspek ekonomi. Yang pertama apa? Strategi Nabi mempersaudarakan. Siapa yang disaudarakan? Pertama, Aus dan Khazraj, internal Madinah. Tolong dong, kalian jangan berantem. Baik wahai Rasul. Setelah mereka aman, datanglah kelompok Makkah. Mereka disebut
Muhajirin. Penduduk Madinah disebut sebagai Ansar. Dipersaudarakan Muhajirin sama Ansar. Dan lihatlah bagaimana kisah yang kita kenal sampai hari ini ketika saudara-saudara baru datang dari Muhajirin, dari Mekah, nggak punya duit, meninggalkan semua, rumah nggak ada, baju di badan, diterima sama saudara mereka dari Ansar. Salah satu ceritanya adalah Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, tapi kemudian meninggalkan Mekah dengan cuma baju di badan, dipersaudarakan dengan seorang bernama Sa'ad bin Rabi'. Tak persaudarakan. Apa yang terjadi? Kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, aku punya harta yang banyak. Harta yang banyak ini akan aku bagi dua, kamu setengah, saya setengah. Aku punya istri yang banyak, lebih dari satu. Kamu suka yang mana? Coba lihat dulu. Yang kamu suka itu saya akan ceraikan. Tunggu habis masanya, silakan kamu nikahi." Ada nggak persaudaraan yang seperti itu sekarang? Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada apa belum ada? Kayaknya nggak ada lagi ya. Berat ya memang ya. Bagaimana mau ada, semuanya juga cuma punya satu, hartanya juga nggak banyak-banyak amat, iya kan? Bapak dan rahmati Allah, kira-kira kalau kita yang di posisi Abdurrahman bin Auf, terima tidak? Cepat ya, terimalah ya. Tapi sejarah berbeda dengan jawaban kita hari ini. Abdurrahman bin Auf dengan gagah mengatakan, "Mohon maaf, saya tidak terima. Saya cukup ditunjukkan di mana pasar dan saya mau dagang." Itu aja. Apa pelajaran dari persaudaraan yang cerita ini yang dicontohkannya? Apa moral story-nya atau apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Sa'ad bin Rabi' ingin betul-betul menjadikan Abdurrahman bin Auf sebagai saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dia bukan darah saya, sedarah bukan, seibu bukan, seayah bukan, tapi innamal mu'minun, saya dengan dia disatukan oleh iman. Luar biasa, ingin dibuktikan betul sama Sa'ad bin Rabi'. Tapi Abdurrahman bin Auf juga ingin membuktikan kepada kita hari ini, itulah sikap seorang muslim. Dia tidak mudah menjadikan tangannya menjadi tangan yang di bawah. Bagi Abdurrahman bin Auf, selama dia masih bisa mampu melakukan dan mencari rezeki itu dengan tangannya, maka cukuplah bagi dia untuk melakukannya sendiri tanpa perlu dikasihani. Itu pelajarannya. Jangan ketukar-tukar. Dikasihani, diterima. Kan begitu ya? Kalau begitu tidak lahir kegigihan itu. Maka mohon maaf, saya kalau di lampu merah, saya kurang suka memberi kepada yang minta-minta, ya kan? Apalagi kalau tubuhnya sehat. Saya lebih memilih untuk membeli benda-benda yang dijual, walaupun saya sendiri tahu harganya mahal, betul nggak? Tapi minimal dia sudah berusaha menjual. Ya, memang kita akui dalam teknik marketing ada namanya marketing menjual itu berdasarkan rasa belas kasihan. Tapi nggak mengapa, namanya juga teknik. Yang penting dia sudah menjual. Ya, rasa iba kita ada, rasa gigih dia muncul. Ya, kita belilah seperti itu. Ketimbang kemudian hanya joget-joget nggak jelas. Ya,
ngasih gitu, joget-joget. Dan bukan hanya di Bogor, di banyak wilayah yang barangkali beberapa kali keluar kota, fenomena joget-joget badut-badut itu ternyata banyak di sana juga. Dan sama, pemerintahnya juga kemudian atau orang yang di situ mengatakan mereka ini, bahkan di Banjarmasin saya sampai diingatkan, ini mereka sudah sampai pada tahap sampai mukul kaca mobil. Bahkan kalau ada kebuka sedikit katanya diturunin, dipaksa. Yang cerita saya bukan dengar, tapi yang cerita langsung adalah supir taksi di situ, supir Grab lah. Saya dengar, oh begitu. Ala kulli hal, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan adalah salah satu landasan ekonomi Islam. Perhatikan akad-akad Islam. Misalnya akad mudharabah, bagi hasil. Ada yang punya modal tapi nggak punya tenaga lagi. Ada yang punya tenaga tapi nggak punya modal. Dipertemukan. Kira-kira kalau kita dipertemukan begitu saja, percaya nggak? Ya enggak. Pasti ada unsur-unsur lain yang ingin kita perhatikan. Siapa dia, ya, orangnya bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi minimal dari awal kemudian kita katakan, saya ingin membantu saudara kita dengan modal yang ada. Jadi mudharabah itu betul-betul nilai-nilai persaudaraan di situ ada. Bukan hanya di awalnya, di akhirnya pun harus jujur. Karena nanti orang yang melakukan mudharabah, mereka akan bagi hasil dari keuntungan. Coba Bapak-bapak bayangkan kalau kemudian salah satu pihak berdusta dengan pihak yang lainnya. Contoh sudah pernah kejadian, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Satu lembaga keuangan memberikan modal kepada seorang pedagang atau kelompok. Katakanlah contohnya waktu itu tambak udang. Ketika sudah dijalankan dan berhasil, udangnya tumbuh besar banyak. Besok atau mungkin minggu depan mereka mau panen, mereka panggil dong orang lembaga keuangannya, ayo kita sama-sama panen. Karena nanti hasil panen itu yang akan dibagi 60-40, 70-30, 55-45, terserah. Sayang sekali sebelum hari H yang ditentukan, sebagian dari panen itu sudah ditarik lebih dulu. Sisanya yang kemudian dilihat, oh cuma dapat segini, bagi. Apa yang akan terjadi? Keberkahan dicabut. Keberkahan akan hilang. Makanya Nabi hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi. Hadis qudsi itu kan dari Allah, ya, tapi bukan bagian daripada Quran. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana salisun, aku adalah orang ketiga, ya. Ana salisun li syarikaini, aku adalah orang ketiga kepada mereka atau dua orang atau lebih yang berserikat. Hadisnya sudah selesai? Belum. Saya, kata Allah, orang ketiga dari yang bekerja sama. Selama mereka tidak saling mengkhianati satu dengan yang lain. Asal mereka sudah berbohong satu dengan yang lain, aku keluar dari perserikatan itu. Apa itu maksudnya? Hilang keberkahan. Cuma tunggu waktu saja. Mungkin kali itu dia berhasil, tapi tunggu next panen berikutnya. Bisa saja Allah bilang habis semua itu udang, selesai. Makanya kenapa ketika orang mengatakan moral etika harus dihilangkan, dipisahkan dari pembangunan, kita bilang tidak, moral etika harus dimasukkan dalam teori pembangunan. Ya. Sudah banyak mereka yang menulis soal itu. Bahkan sekelas Weber, dia tulis bahwa moral dan etika
itu harus masuk dalam perekonomian. Maka dia tulis teori Calvinisme. Bukan teori Calvinisme, teori etika kerja keras, etik Protestan. Etik Protestan itu nilai-nilainya terinspirasi dari Calvinis. Calvinisme itu aliran dari salah satu aliran yang ada di Protestan. Apa itu etik Protestan itu? Kerja keras. Kata Weber, kata orang-orang Calvinis, orang yang bekerja keras di dunia lalu dia sukses, kaya raya, itu adalah ciri dan tanda dia masuk surga. Akidahnya orang Protestan, Calvinisme, begitu. Jadi kalau ada orang malas, kamu ini gak masuk surga kayaknya. Begitu mereka bilang. Akhirnya mereka betul-betul kerja keras. Uang itu tidak dibiarkan terbuang begitu saja, dijadikan modal. Sudah terkumpul, kerja keras, investasi sana sini, kaya raya, bagus. Engkau insya Allah masuk surga. Begitu mereka punya pembuktian akidah mereka. Dan dari situlah kemudian benih-benih kapitalisme lahir. Kapitalisme itu kan kerja keras. Kalau Anda tidak kerja keras, Anda tidak dapat, kan begitu? Dan kalau sudah berhasil, modal itu ditahan, ya kan? Dan akhirnya hari ini kita lihat kapitalisme itu mengajarkan orang kepada nilai-nilai individualistis. Pertanyaannya, kalau ada orang miskin dibantu dengan dana zakat, lalu kemudian dia bekerja keras dengan bantuan zakat itu, lalu kemudian dia sukses dengan zakat itu, apakah dia akan menjadi seorang kapitalis individualis? Bisa jadi, kalau tidak ada iman. Kalau tidak ada iman, maka salah satu hal yang harus ditekankan kepada orang-orang yang diberi bantuan zakat, terutama zakat produktif. Zakat produktif kan beda dengan zakat konsumtif. Zakat konsumtif itu kan kasih habis. Zakat produktif itu nggak boleh begitu. Zakat produktif adalah ini modal, kamu puter dan harus dikembalikan. Pernah dengar begitu? Zakat produktif itu ngasih uang zakat, tapi uang zakat itu harus dikembalikan. Boleh nggak begitu? Ini tinjauan fikihnya masuk. Boleh nggak? Sebagian ulama mengatakan nggak boleh, karena itu sudah menjadi hak mustahik. Ngapain dikembalikan? Betul nggak? Kalau mau ngasih kan begitu ya. Kami mustahik, kalian muzaki. Muzaki memberikan kepada mustahik, jangan diminta lagi, hak kami loh. Betul nggak? Itu sebagian ulama fikih. Tapi ulama yang lain kontemporer, ya, kesininya berijtihad. Ijtihadnya adalah dana zakat boleh dijadikan sebagai pinjaman. Dan karena dia bersifat pinjaman tanpa bunga loh, dia harus dikembalikan. Loh kok bisa? Apa tujuannya ijtihad ini? Semata-mata agar supaya mustahik yang diberikan bantuan zakat modal tadi tidak mindsetnya sudah dari awal, ini kan uang pemberian, berhasil tidak berhasil ini program, tidak ada beban tanggung jawab. Dan itulah yang terjadi dengan dana-dana yang lain selain dana zakat sekalipun. Hibah pemerintah, bantuan A, B, C, selama mindset pikiran mereka ini adalah cuma-cuma, habis. Itu salah satu hal yang kemudian muncul dalam konteks zakat, ya. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya kasih contoh di awal apa? Mudharabah. Dan saya sudah kasih contoh di ujungnya tentang panennya, bagaimana orang harus jujur. Persaudaraan itu harus jujur. Saya lupa, sebelum hasilnya muncul, di perjalanannya akad mudharabah itu
nilai-nilai persaudaraan atau yang saya maksud dengan kejujuran sudah harus dipraktekkan. Kenapa? Karena nanti ketika dia kasih ketika saya misalnya ngasih modal kepada Bapak pekerja saya pemodal. Dalam proses-proses bisnis yang Bapak jalankan, tidak boleh ada uang-uang yang dikeluarkan tanpa ada kebutuhan penting. Contoh, saya kasih contoh misalnya. Bapak mau buka bisnis apa? Misalnya bisnis tadi tambak. Terus Bapak bilang, saya mau belajar dulu dengan benar kepada petambak yang sukses. Studi banding. Saya tanya, di mana studi bandingnya? Di mana kira-kira tempat? Lampung. Saya mau ke Lampung, Pak. Di sana ada satu area petambak undangnya berhasil. Boleh, saya bilang kan. Itu kan berarti masuk dalam modal, ya kan? Kan itu nanti unsurnya unsur masuk dalam modal. Berarti tidak perlu di ini kan, masih tetap dari saya, yang bertanggung jawab saya. Tapi maaf, ketika saya lihat rencana perjalanan, saya lihat Bapak memilih tinggal di hotel. Benar nggak itu? Mungkin bisa benar karena hotel penginapan cuma hotel ada di situ. Tapi hotel yang dipilih bintang 5, salah itu. Aston, salah. Mau pergi bisnis pakai modal saya, tapi sudah di situ sudah mulai masuk Aston. Sewa mobil. Mobilnya Alphard yang disewa. Udah. Ini udah tanda-tanda. Langsung saya cut, gak jelas. Bapak yang dirahmati Allah, itu bagaimana yang memberi modal mempercayakan dan bagaimana orang yang dipercayakan mengemban dan melaksanakan amanah kepercayaan itu dengan benar. Namanya juga baru mau usaha, masa sudah pakai pesawat kelasnya bisnis di depan? Alasannya supaya kalau pesawatnya landing saya langsung keluar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru satu akad. Contoh bagaimana nilai-nilai persaudaraan itu muncul dalam akad-akad bisnis. Akad yang lain, akad salam. Akad salam itu kita beli benda dia, padahal benda itu belum ada. Loh kok bisa? Karena memang dia perlu modal. Kita nggak pernah bisa beli, dia tidak pernah bisa akan jual, barang itu tidak pernah akan bisa muncul dalam dirinya karena memang dia perlu modal untuk memunculkan barang itu. Petani itu butuh apa? Bibit, butuh traktor, butuh A, B, C, D. Ya sudah, nih Bapak, Pak Petani, saya beli 1 hektar padi Bapak. Berapa kira-kira kalau 1 hektar? 1 ton Pak. Ya sudah, 1 ton kita hargai dengan harga yang bagus. Nih uangnya. Silahkan uang itu pakai sebagai harga jual. Dia senang itu petani. Dia akan semangat, dia akan mulai berusaha, lalu kemudian panen, dia kasih kepada kita sesuai dengan perjanjian berapa ton tadi. Ternyata qadarullah, Masya Allah, Allah kasih panen petani itu 2 ton. Apakah kita ambil 2 ton? Oh enggak, yang kita ambil sesuai yang diperjanjikan 1 ton. Tapi qadarullah sebaliknya, panennya enggak sampai 1 ton. Setengah ton berapa? 500? Ya itu setengah ton lah ya. Setengah tonnya lagi gimana? Menjadi tanggung jawab petani. Dia artinya dengan setengah ton yang baru dia kasih ke kita, dia punya hutang setengah ton berikutnya. Kapan dia bayar? Atur ulang. Diatur lagi kapan dia bisa bayar. Enggak? Kasih lagi. Next pembiayaan berikutnya. Bapak-bapak jangan salah. Rentenir yang bekerja di desa-desa, mereka mempraktekkan hal yang demikian. Apa yang terjadi mereka lakukan? Dia kasih modal, pinjaman rentenir. Gagal kembaliin, dia kasih lagi. Gagal lagi, dia kasih lagi Pak. Itu fakta, sudah diteliti.
Sudah kami wawancarai. Begitu ternyata kejadiannya. Gagal 1 kasih, gagal 2 kasih, gagal 3 kasih, sampai sukses yang kelima. Gila memang. Lembaga keuangan syariah nggak berani. Ya nggak Pak? Karena dia modalnya terbatas. Belum lagi dia harus ikut aturan perbankan yang ada namanya cash flow itu semua, yang harus dia laporkan per hari apa per minggu apa per bulan. Harus dia laporkan itu Pak. Itu yang kita sebut dengan ada celah-celah yang masih memberatkan di dalam proses-proses permodalan itu, ya. Dan mohon maaf, fakta kedua yang kami dapatkan juga, fakta kedua itu rentenir Pak. Mereka sudah punya data orang-orang yang punya kualitas yang bagus, artinya potensi mengembalikannya besar. Mereka sudah ada screeningnya, dan screening itu mereka jaga betul. Masuk lembaga keuangan, coba-coba bertarung di situ, coba-coba bertarung, yang didapat adalah yang hasil screening sisa-sisa, gitu loh. Jadi yang didapat oleh lembaga keuangan ketika dia kasih kualitasnya kualitas nomor 2. Kualitas nomor 2 itu apa? Kualitas tidak jujur, kualitas pengemplang, gitu Pak. Iya, tukang ngemplang. Sudah selesai, nggak usah pakai pasti gagal ini benda ini, hancur dari awal. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak akan kita ceritakan bagaimana nilai-nilai ukhuwah yang ingin dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam ekonomi bisnis. Ya, beli barang, ya, kasihlah harga yang tidak terlalu mahal kalau memang orang itu butuh, ya enggak? Di zaman Rasul apa di zaman para sahabat, ini harganya berapa? 1000, saya beli 1500 ya, malah naik barangnya. Kalau kita sebaliknya, ini berapa? 1000, saya tawar ya 200. Saya udah bilang ya, saya udah cerita di sini belum? Di Mesir saya 5 tahun, nggak pernah saya punya pengalaman tawar menawar. Jarang. Kalau belum, saya nggak berani bilang nggak pernah. Jarang. Kenapa? Karena setiap kami perlu beli barang di toko itu harganya fix, ditulis semua, tempel semua, nggak ada habis waktu itu tawar menawar. Karena barangkali mereka pikir habis. Ini kalau orang dikasih tawar menawar, kualitas pembeli hari ini kita loh, kualitas pembeli hari ini apa? Nawarnya kebangetan, ya nggak? Kenapa pembeli hari ini begitu kita? Karena kita merasa takut ditipu. Berarti ada persoalan di hari ini di antara kita, yaitu tidak ada rasa saling kepercayaan. Kurang, bukan tidak ada, kurang. Betul nggak ini? Betul. Kita itu kurang mempercayai. Kita kurang percaya sama penjual kurang percaya sama pembeli. Gitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu berjalan, strategi yang kedua. Strategi yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah mempersaudarakan, adalah membangun masjid. Karena Nabi betul sadar, ya, sadar dengan sebetulnya, dengan sebenarnya, bahwa apa yang dimaksud dengan kejujuran, nilai-nilai, etika, moral itu hanya akan muncul dalam diri seseorang yang mana orang itu dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid, jiwanya tumbuh oleh masjid. Mohon maaf, boleh nggak saya tanya, dijawab nih. Masjid-masjid dulu biasanya dekat dengan pasar nggak? Atau jangan begitu, masjid-masjid besar sejarah, masjid-masjid bersejarah yang besar-besar di Indonesia ini dekat nggak dengan pasar? Dekat. Masjid Aceh sebelah kirinya, kalau kita ini kan depannya ya, sebelah kirinya pasar, sebelah sananya toko semua kan, pasar.
Masjid mana lagi? Oh, iya. Nah itu nanti kita ceritakan kenapa begitu. Kenapa begitu? Ya kan? Masjid mana lagi yang ada dalam benak bapak-bapak? Masjid-masjid raya, masjid-masjid kerajaan dulu. Itu dekat dengan pasar, Pak. Karena ingin dikasih tahu atau ingin di benak orang-orang dulu itu, pasar nggak boleh jauh dengan masjid. Karena pembuktiannya di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup nggak itu masjid? Tutup nggak itu pasar? Kebalik parah. Ya. Masa Allahu Akbar, Allah tutup masjid, ya kan? Kebalik. Itu bukti sederhana. Kalau pasar-pasar kita sudah berhasil seperti itu, senang orang. Saya optimis kalau orang pedagangnya sudah datang sholat 5 waktu, setiap azan mereka tutup dagangannya, masuk masjid. Saya kok nggak yakin dia nipu. Betul nggak? Iya. Dan kalau kita belanja sama dia, tenang nggak hati? Tenang hati. Dan kalau benda yang dia jual ada komplain, kira-kira dia akan ganti nggak? Dia akan ganti, karena bagi dia dagang itu hanya serujung kuku. Yang dia butuhkan apa? Ridhonya Allah. Itu masalahnya. Kenapa dijauhkan pasar dari masjid? Gitu. Ini nih hipotesis saya nih. Jangan-jangan ini nih hipotesis saya, bisa benar bisa salah. Jangan-jangan ada pendapat yang mengatakan sebaliknya. Tidak boleh orang ke masjid itu pikirannya dekat-dekat dengan pasar, dengan uang. Sampai ada hadis keluar, tidak boleh berbisnis dalam masjid. Itu betul. Tapi boleh nggak saya tanya, boleh nggak bicara bisnis di masjid? Hadis itu harus dibaca dengan jelas. Ada yang tahu nggak hadisnya? Saya belum sempat koreksi lagi. Yang bunyi hadis teksnya itu gimana? Tidak boleh berbisnis. Berbisnis atau berjual beli? Transaksi. Berarti yang dilarang itu transaksi terjadi berjual beli. Tapi ketika membicarakan strategi bisnis atau bicara dengan customer misalnya untuk kedepannya, boleh nggak? Saya kira boleh. Mau lebih rigid begini aja, bicarakan di sini, transaksi di situ. Ini ada yang nanya lagi lebih dahsyat ini, kontemporer. Boleh nggak belanja Tokopedia dalam masjid? Duduk di masjid, tapi yang dia buka Tokopedia, Shopee, apa lagi? Lazada. Berapa transaksi itu dalam masjid dia? Tang gitu ya. Boleh nggak kira-kira? Ya tahan dirilah, ya kan? Karena intinya sebenarnya masjid itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apakah bisnis tidak menjadi cara untuk mendekatkan diri? Ya, bisa. Apalagi kalau bisnisnya itu bicara bisnis umat. Gitu. Nah ini pembicaraan kita tidak mesti harus begini adanya, tapi ini tukar pikiran. Bagaimana pasar itu harus didekatkan dengan masjid. Karena hadis Nabi sendiri mengatakan ada 7 golongan, sab'atun, yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Pemimpin yang adil. Yang kedua apa? Anak muda yang tumbuh besar karena ibadah. Yang ketiga, seseorang anak muda laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Mau dia pebisnis, mau dia guru, mau dia pemimpin itu sendiri. Kan nomor 1 pemimpin. Kalau pemimpinnya jarang ke masjid, saya agak khawatir keputusan-keputusannya jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Makanya Nabi dalam hadis lain, apa Nabi bilang? Indikator. Kalau engkau ingin lihat kualitas orang itu, lihat bagaimana interaksi dia dengan masjid. Kalau nggak salah hadisnya malah lebih spesifik. Lihat 2 sholatnya, Isya sama subuh. Begitu kan? Kenapa hanya 2 itu? Karena memang 2 itu yang paling berat.
dan tidak ada alasan untuk menghindarinya. Isya ada di mana? Biasanya mayoritas di rumah. Subuh ada di mana? Di rumah. Zuhur kan bisa, memang ada alasan, lagi di tempat kerja. Asar ada di mana? Di perjalanan. Maghrib apa alasannya? Belum pulang. Tapi bagaimana kalau kemudian yang tiga itu, zuhurnya, asarnya, sama maghribnya, dia tetap sholat di masjid? Itu hebat. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, Nabi kita itu strategi keduanya bangun masjid. Semua unsur-unsur kehidupan masyarakat harus berangkat dari masjid. Nabi itu bicara strategi perang di masjid. Boleh strategi perang di masjid. Kalau strategi perang saja bisa, apalagi hari ini perang bukan lagi perang fisik. Kita ini perang apa? Perang dagang. Berarti bicara dagang itu di masjid, buka lebar-lebar. Yang dilarang transaksi. Tinggal pilih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di luar itu bukan masjid? Mana definisi masjid? Tempat sholat. Ada yang mengatakan masjid yang disebut dengan masjid, area masjid, selama atapnya masih menyambung dengan bangunan utama. Jadi kalau bapak misalnya di luar itu, di teras itu, apakah teras itu yang dekat tempat sepatu itu, apakah teras itu masjid atau tidak? Masjid. Sebagian pendapat, ada satu pendapat mengatakan selama atapnya masih nyambung dengan bangunan utama atau gedung itu, fisik itu masih nyambung, itu masjid. Ya sudah, agak kejauhan, dekat pagar hijau itu udah boleh. Gitu. Nyambung. Tenda itu masjid, itu masjid. Kanopi itu masjid itu. Pertanyaan lagi memang, tadi ada pendapat masjid itu tidak ada hubungannya dengan fisik. Masjid itu secara bahasa tempat sujud. Pertanyaan saya, di rumah itu ada tempat sujud nggak di rumah? Ada kan? Di kantor ada nggak tempat sujud? Ada. Di ruangan kantor, kerjakan kantor itu, kalau yang punya satu ruangan, bisa nggak dia sholat di situ? Berarti itu masjid secara bahasa. Jadi kalau ada orang tempat kerjanya aja dia bisa sholat di situ, ini orang bagus. Lagi rapat nih, lagi mimpin rapat, misalnya rapat kecil, 2-3 orang di ruangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara ini rapat tanggung bener ini, kalau diputus gak enak. Tapi dia bilang begini aja, kita gak ke masjid sana, tapi rapat kita hentikan, kita sholat bareng di ruangan ini. Keren gak itu? Ya keren menurut saya. Ya kan? Dia ngajak orang yang rapat di ruangannya, kita sholat dulu paling 5-10 menit, habis itu kita duduk lagi di ruangan yang sama, rapat lagi. Kira-kira kalau sudah habis sholat sama-sama di rapat itu, kira-kira menghasilkan mudarat nggak? Enggak kan? Habis sholat, orang habis sholat kok begitu. Beda cerita kalau munafik. Ini saya udah angkat tangan kalau munafik, karena munafik itu betul-betul penyakit yang paling susah dalam agama ini. Sehingga kalau orang munafik, nerakanya paling bawah. Karena dia ada bersama-sama kita, dia ada duduk bersama-sama kita, bahkan dia menjadi saudara-saudara kita, tapi dia yang menghancurkan kita dari dalam. Dan itu sudah terbukti berkali-kali dalam banyak perjalanan sejarah. Ya, saya lagi sudah dulu saya cerita, saya suka nonton apa, Ertugrul ya, ayahnya Utsman, pendiri dinasti Utsmaniyah. Saya udah lama tinggalin nonton itu karena ini satu dan sekarang lagi asik lagi nonton, ya kan? Dan lebih dahsyat lagi pengkhianatan itu terjadi dari saudara sendiri, ipar sendiri. Itu pengkhianatan datang dari orang-orang sekitar, dan ternyata orang-orang sekitar itu mereka sholat. Kenapa mereka mau berkhianat? Saya dapat pelajarannya. Mereka bilang, saya melakukan ini karena saya ingin suku ini sejahtera. Kata sejahtera menjadi jebakan Batman. Kata sejahtera. Jadi dia mau sukunya sejahtera dengan cara bekerja sama dengan musuh. Gitu.
Ini repot memang. Untung, kata sejahtera itu bahaya. Kalau kata sejahtera tidak dikaitkan dengan iman. Iya. Ya? Ya, bahaya ya kalau dia tidak ada iman. Ya. Sebenarnya kalau bicara partai ya partai-partai lain juga bagus-bagus semua. Partai misalnya partai apa? Tidak ada partai yang tidak pakai kata yang bagus. Partai umat. Umat loh. Tapi kalau partainya tidak ada nilai iman, bahaya itu umatnya. Apalagi partai perjuangan, kata-kata perjuangan dipakai kan? Perjuangan itu kan bagus. Tapi kalau tidak ada iman, selesai. Partai amanat, kata-kata amanah. Amanah itu bagus, tapi kalau tidak ada iman, amanah jadi selesai. Pokoknya semua yang bagus-bagus di tangan pengkhianat hancur. Gitu kan? Nah, Bapak yang dirahmati Allah, yang ketiga. Apa strategi yang ketiga? Ya udah, bangun pasar. Jadi Nabi itu seolah-olah ingin bilang, kalian sudah saya persaudarakan. Terus untuk membina persaudaraan itu tempatnya di masjid. Bagaimana Anda bisa bilang saudara kenal aja enggak? Ini Bapak kenal enggak ini satu sama lain? Hah? Kenal wajah. Jangan-jangan enggak kenal nama. Iya kan? Ada yang meninggal. Yang mana itu yang di samping Bapak duduk tadi? Enggak tahu namanya. Ya kan? Pak, kenalan Pak. Ya kan? Rumahnya di mana? Ya, istrinya siapa? Ya enggak? Kerjanya di mana? Jangan-jangan bisa berkolaborasi, ya enggak? Ternyata orang yang di sebelah itu ternyata dia pemegang kebijakan. Ternyata kita selama ini nggak tahu bahwa dia itu, kenapa nggak kita omongin dia? Ternyata dengan tanda tangannya itu masjid bisa dapat apalah gitu ya. Karena tidak ada omongan, tidak bicara. Ayo, itu Nabi bilang, persaudaraan bangun di masjid. Setelah di masjid, sholat bareng-bareng, kajian bareng-bareng, makan bareng-bareng, buka puasa bareng-bareng, qiyamul lail bareng-bareng. Buktikan bareng-bareng itu di pasar. Pasar itu hanya simbol. Buktikan di pasar, di kantor, di kampus, sama-sama di kampus. Ya, apa betul sama-sama di masjid tapi bermusuhan di kampus? Ya kan? Bapak yang dirahmati Allah, saya masih banyak waktu. Masih banyak. Yang bunyi tadi apa? Oke, baik. Bapak berapa menit lagi? 15 menit lagi. Ada pertanyaan? Kalau enggak, oke silakan. Kita diskusi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait lembaga amal pada saat ini, entah dari mana banyak saya dapat SMS baik WA ataupun SMS jadi kayak untuk donasi gitu, bahkan ada beberapa yang meminta langsung menelpon gitu untuk minta sumbangan. Nah itu bagaimana sikap kita? Sedangkan kalau kita nggak kenal menolak atau misalkan kita blok itu kan juga dosa. Nah, itu bagaimana kita untuk menanggapi pesan-pesan dari lembaga atau dari mana? Ya. Kita lalu minta untuk menyumbang. Ya. Antum tidak jawab aja mereka udah tahu bahwa antum tidak nyumbang. Memang itu SOP mereka. Fundraising itu kalau dia tidak bom antum dengan WA, bukan orang fundraiser berarti. Bukan seorang fundraising. Betul Pak? Mentalnya itu udah begitu dia. Bapak tidak jawab, besok dia kirim lagi. Tidak jawab, besok dia kirim lagi. Loh ini orang kok nggak bosan-bosan? Emang begitu dia kerjanya. Kalau dia nggak begitu dia nggak kerja. Lah iya. SOP-nya begitu. Apalagi kalau mereka sudah sentuh yang namanya digitalisasi. Nggak usah khawatir, yang kirim Bapak itu mesin. Tapi ada orangnya yang ngatur. Dia blasting, poof. Dia tidak tahu siapa yang kena itu. Dia tidak tahu, dia tidak kenal Bapak secara personal.
Yang penting dia tahu, dia punya satu sistem. Facebook itu aplikasi-aplikasi itu punya satu sistem bisa mendeteksi pertama dia muslim, pertama dia usianya antara 30 sampai 50, karena di usia 30-50 itu adalah usia orang yang punya duit gitu. Dia sudah punya itu ilmu itu. Apa istilahnya? Ya itulah istilah dia. Ya kan? Nah, itu pertama ya, saya jawab. Yang kedua adalah kita nggak kenal dia secara person, tapi kita kenal dia secara kelembagaan. Lembaga apa itu? Katakanlah kita ambil contoh misalnya ACT, lagi hot, ya ACT. Tiba-tiba masuk di WA ACT. Tidak lama dari WA ACT masuk dompet duafa. Tidak lama dompet duafa masuk, menit ketiga masuk rumah zakat. Kira-kira pilih mana? Ini contoh saja. Anggap aja ya. Kira-kira pilih mana? Ini kayak saya lagi wawancara. Kuesioner ini. Kira-kira pilih yang mana tiga ini? Hah? Dompet duafa. Tidak perlu kita tanya kenapa nggak ACT, kenapa nggak rumah zakat. Nanti jadi lebar kemana-mana. Ya, kalau orang kuesioner kan pertanyaannya, diskusinya terbuka tapi nggak boleh ketahuan sama yang lain, kan begitu ya? Penggalian saja. Artinya Bapak sudah memutuskan memilih dompet duafa. Terlepas dari semua alasan, ya sudah. Kenapa Bapak pilih dompet duafa? Boleh jadi Bapak lebih percaya. Itu jawaban kedua atau poin kedua. Poin ketiga, kita masuk dari kata kepercayaan. Maka setiap lembaga apapun itu, mau yang besar, mau yang kecil, mau menengah, kepercayaan yang harus dia bangun. Kalau dia tidak berhasil membangun kepercayaan itu dari mana datangnya? Transparansi. Yang kedua, pertama transparansi. Yang kedua apa? Program yang berhasil, ya enggak? Kalau programnya udah ngumpul banyak, di bawah programnya nggak ada yang berhasil, apa yang bisa dia jual? Orang-orang fundraiser, orang-orang yang mengumpul yang SMS itu, dia pasti ketuk kepada teman-temannya yang di lapangan. Kalian ada kerjaan apa yang sukses di lapangan dengan dana yang sudah saya kumpulkan selama ini? Oh, ini kami di titik ini A, B, C. Bawa ke sini itu beritanya. Bawa ke sini fotonya. Jadi kenapa lembaga-lembaga itu seperti zakat itu moto aja kerjanya, betul nggak? Bukan mereka sombong, tapi mereka ingin foto-foto itu dilempar ke muzaki, kepada bapak-bapak semua, supaya bapak-bapak tinggal ngecek betulkah foto ini kejadiannya betul adanya. Dan foto-foto yang dipilih ya sudah ada ilmunya. Foto-foto yang penuh dengan kesakitan, orang sakit, belas kasihan. Nah, itu sudah bukan permainan, nggak bagus permainan. Strategi. Ya. Karena bapak-bapak ini kalau tidak dipakai itu hilang ininya, empati. Ya. Masih berapa menit lagi, Pak? 10 menit. Jadi empati itu harus ditumbuhkan. Nah, jadi itu jawaban saya. Ya. Bapak kalau tidak percaya, bagaimana saya mau paksa? Maka tumbuhkan kepercayaan itu dengan apa? Ya mencari tahu. Kalau memang merasa tidak percaya, cari tahu lembaga itu. Saya tidak kenal lembaga ini. Nah, ini sama dengan yang di pinggir jalan itu, Pak. Yang bawa apa? Kopak. Dia pakai rompi, bahkan sekarang pakai rompi loh. Pernah nggak bapak-bapak praktek nanyanya agak mendalam, ini dari mana? Nomor teleponnya di mana? Kadang-kadang itu kertas yang ditaruh di depan kotak udah buram, nggak kebaca. Ya nggak, Pak? Dan kita ngasih catatan penelitian dunia, Indonesia peringkat nomor 1 World Index Giving. Indeks pemberi tertinggi di negara dunia ini orang Indonesia. Paling dermawan satu dunia Indonesia. Subhanallah, Masya Allah, ya kan? Iya, kita ini orang baik semua ini. Cuman masalahnya, ya orang baik-baik ini coba dikasih ilmunya lagi lebih dahsyat. Jangan-jangan yang dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak baik. Ustaz memang udah praktek saya tanya.
Ini apa lembaganya? Ini Pak, sebentar. Saya buka Google. Memang lampu merahnya masih lama. Saya buka Google, ada. Kantor pusatnya di mana? Dia jawab, Depok. Oh betul. Kita itu semacam apa? Terapi juga sama dia supaya dia mikir bahwa ada orang-orang yang tidak begitu mudah untuk dikadalin. Gitu. Ini bukan persoalan ikhlas atau tidak ya. Bapak kalau bilang, ini Ustadz nggak ada ikhlasnya sama sekali. Bukan. Ini persoalan ikhlas itu persoalan dalam hati. Kita hanya ingin mengecek aja. Ya enggak? Karena sudah kejadian juga banyak kita lihat. Hati-hati. Nah, gitu Pak. Ya, kalau soal-soal begini ini. Ya kan? Syukur-syukur kalau bapak-bapak bisa bikin lembaga yang bapak-bapak yakin betul itu lembaga itu. Sudah di situ aja. Ya. Saya juga tidak mungkin misalnya sebut ke lembaga ini kalau saya tidak kenal lembaga itu. Kan begitu. Saya minimal kenal orangnya, siapa pengurusnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Mudah-mudahan bisa terjawab. Waktu masih ada. Baik. Bapak yang dirahmati Allah. Nggak ada? Oke, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya kasus ya Pak Ustaz. Kasus bagus, kasus. Jadi kalau kita lihat konglomerat Jepang itu sifatnya beda dari konglomerat yang lain. Konglomerat siapa? Dari Jepang. Jepang ya. Jadi mereka itu nggak punya jet pribadi, berburu traveling itu di kelas ekonomi seperti itu. Oke, terus? Jadi mereka nggak mewariskan ke keturunannya gitu. Jadi sebenarnya indikasinya tuh manusianya baik dulu kan, ataukah harus dimulai dari agama dulu? Oke, baik. Saya coba jawab ya. Kita sederhanakan pertanyaannya. Kok bisa orang Jepang itu jadi begitu? Apakah agama yang mempengaruhinya atau bukan? Penelitian menulis, mudah-mudahan saya tidak salah, tingkat keberagamaan orang di Jepang dari tahun ke tahun turun. Agama asli mereka apa? Agama besar? Itu juga semakin ditinggalkan. Betul nggak? Ada penelitian itu menulis. Lalu kok bisa mereka jadi begitu sekarang? Ini jawaban saya. Nilai-nilai yang mereka praktekkan itu, kalau boleh saya jawab, itu sebenarnya nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang sifatnya bisa dideketin tanpa ada campur tangan agama. Orang bisa kenal apa itu kejujuran, barang itu milik orang, tanpa perlu dengar hadis dulu. Ada pencuri, dia nyuri barang. Coba kita tanya sama dia, Bapak tahu nggak yang Bapak curi itu punya orang? Ya tahulah, makanya saya curi. Kalau punya saya ngapain saya curi? Bapak tahu bahwa mencuri itu tidak bagus? Iya, saya tahu. Artinya perbuatan baik dan benar itu bisa diketahui tanpa perlu pendekatan agama. Ini yang menjadi salah satu pandangan dalam cabang ilmu akidah yang mereka mengatakan baik buruk itu cukup dengan akal. Kalau belajar ilmu akidah, ada satu subtema namanya, apakah kebaikan itu harus dideketin dengan ayat ataukah hanya cukup dengan akal? Pendapat pertama, cukup dengan akal. Cukup dengan akal. Pendapat kedua mengatakan nggak bisa. Baik buruk itu yang menentukan adalah nas, Al-Quran, hadis. Apa yang dikatakan Al-Quran itu baik buruk, itulah baik buruk. Apa yang dikatakan hadis baik buruk, itulah baik buruk. Tidak boleh dikaitkan dengan akal. Begitu pendapat kedua mengatakan. Pendapat yang ketiga menyeimbangkan. Pendapat ketiga itu yang jawaban final saya ini. Menyeimbangkan bahwa bahwa teks-teks agama, Al-Quran dan hadis itu mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita ini baik, ini nggak baik. Kita belajar itu. Tetapi akal kita juga memberikan input
bagaimana kita mengkolaborasikan, bagaimana kita memaknai informasi-informasi itu. Ini pendapat ketiga yang saya Asy'ari atau apa? Saya lupa karena saya nggak terlalu mendalam di situ. Tapi yang saya ingat itu, pilihan ketiga adalah teks-teks dari langit, baca, jadikan sebagai panduan. Tetapi apakah akal dimatikan? Jangan. Pakai dia untuk menggabungkan antara langit dengan bumi. Maka lahirlah kita manusia di atas muka bumi ini. Terlepas dari orang Jepang tadi, terlepas mereka itu percaya atau tidak terhadap nilai agama, mereka orang baik. Seperti mana Khalifah Umar pernah mengatakan kepada para rahib-rahib, saya sedih kepada rahib itu, menangis. Dalam satu riwayat Umar menangis melihat para rahib. Kok menangis? Mereka ini orang-orang baik. Mereka ngasih makan, menolong sama orang-orang. Tapi sayang mereka tidak bisa mencicipi hasil dari kebaikan mereka di akhirat nanti. Karena mereka tidak punya kunci surganya. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kasus Jepang itu jadi tamparan. Bagaimana mereka tidak muslim, bagaimana mereka tidak islami secara akidah, tapi mereka bisa mempraktekkan nilai-nilai itu. Sehingga Muhammad Abduh, kenal Muhammad Abduh? Mesir, muridnya Jamaluddin Al-Afghani. Ya, ketika dia ke mana? Ke Eropa. Ya kan? Itu kan masa-masanya Muhammad Abduh, kan di atasnya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, pendiri Muhammadiyah. Dahlan itu kan belajar ke Mekah. Di masa-masa itu kan gencar sekali itu. Jamaluddin Al-Afghani, dia punya pemahaman menyebar, termasuk kenalah kepada Ahmad Dahlan. Kata Muhammad Abduh, aku melihat Islam itu ada di Eropa. Waktu itu dia katakan, aku lihat Islam itu ada di Eropa. Tertibnya, bersihnya, jujurnya, menghargai orangnya ada di sana. Tapi apakah Muhammad Abduh meninggalkan negaranya? Tidak. Di sini menjadi tantangan kita, ya, tantangan kita. Mesir, saya tinggal di Mesir 5 tahun. Bapak tahu kebiasaan orang Mesir? Tembok kalau ada tembok yang begitu itu bisa dijadikan tempat kencing. Karena mereka punya kebiasaan adat turun temurun ke situ. Kalau Islam tidak datang memperbaiki terus menerus, ya. Makanya Mesir itu dibilang begini, kalau orang Mesir itu baik, maka baiknya seperti Nabi Musa, baiknya seperti Nabi siapa? Yusuf. Tapi kalau dia jahat seperti Firaun. Jahat seperti Firaun. Jadi yang lebih penting etika apakah akal? Etika atau akal? Dua-duanya dikombinasikan. Ya, belajar baca Al-Qur'an, baca hadis, lalu refleksikan, pakai akal ini untuk melihat itu. Dan saya yakin sekali tidak pernah berbenturan antara Al-Qur'an dan hadis dengan akal. Karena Nabi dalam hadis mengatakan ad-dinul akal, agama itu akal. Saya tidak tahu nih hadis saya atau tidak, silakan ditanyakan kepada ustadz yang ahli hadis, tapi pernah saya dengar hadis berbunyi ad-dinul akal, agama itu adalah akal. Bukan berarti mendewakan akal. Bunyi sudah. Ya. Walaupun, dan saya harus bilang bahwa baca sejarah Islam dalam fikih, madrasah akal sama madrasah hadis itu pernah dua tumbuh besar. Madrasah akal itu yang pendirinya Hanafi. Madrasah hadis yang mendirikannya Maliki di Madinah. Jadi semua fikih-fikihnya betul diambil dari hadis. Tapi di Baghdad Hanafi menggunakan akalnya ketika untuk merumuskan hukum-hukum fikih. Itu nanti panjang lagi ceritanya. Wallahu alam bisawab. Bahwa apa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan 3 strategi tadi. Betulkah kita sudah dipersaudarakan dalam Islam? Ya. Betulkah kita sudah ke masjid? Ya. Betulkah kita sudah mempraktekkan di kehidupan sehari-hari? Kalau ada yang salah, dibetulkan. Kalau ada yang kurang, ditambahkan.
Wallahu a'lam. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.